Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits asyrif, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, mulai dari nikmat yang terkecil sampai nikmat yang terbesar, mulai dari nikmat hidup, mulai dari nikmat melangkah, mulai dari nikmat bernapas, mulai dari nikmat waktu luang dan nikmat kesempatan. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini Allah masih memberikan kita nikmat melihat. Ada saatnya di mana nikmat ini akan Allah cabut untuk selama-lamanya. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini Allah masih memberikan kita nikmat mendengar, karena ada saatnya di mana Allah cabut nikmat mendengar itu untuk selama-lamanya. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini Allah masih memberikan kita nikmat perasa. Ada di mana saatnya di mana nikmat ini Allah cabut untuk selama-lamanya. Kapan semua nikmat-nikmat tersebut Allah cabut? Ketika Allah memerintahkan malaikatnya untuk mencabut nyawa kita. Di situ tidak ada yang bisa menolong kita kecuali amal kita. Dan kita tidak bisa lari dari peristiwa tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Walaupun kita bersembunyi di balik benteng yang kokoh, niscaya kita tidak akan bisa lari dari namanya kematian. Memberikan salam tercurah terlimpah untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita sehingga kita mengetahui yang mana hak dan yang mana batil. Telah mengajarkan kita berbanyak macam ilmu yang bermanfaat baik untuk dunia maupun akhirat kita. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Di dalam menjalankan kehidupan ini terkadang banyak sesuatu hal yang terjadi itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menguji setiap hambanya, baik itu berupa kesusahan, kesenangan, kekayaan ataupun kemiskinan. Cobaan merupakan sunnatullah, sunnah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua orang akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, baik dia kecil maupun besar, tua ataupun muda, soleh ataupun kafir. Bahkan seorang nabi pun itu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani billah rahimani rahimakumullah. Setiap orang itu memiliki cara berbeda-beda dalam menghadapi setiap musibah yang ia alami. Ada yang mencaci maki takdir, ada yang mengumpat, bahkan banyak yang menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah Subhanahu wa taala itu memberi kita ujian bukan berarti Allah ingin mengangkat derajat kita. Terkadang Allah memberikan ujian tersebut, Allah ingin memperbaiki diri kita. Allah ingin menggugurkan setiap dosa-dosa kita. Hendaknya seorang mukmin yang baik itu ia harus senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua musibah-musibah yang telah Allah berikan kepada kita. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji, mengangkat derajat seseorang itu dengan memberikan ya ujian, baik itu berupa kesusahan, kemiskinan ataupun kesakitan. Contoh seperti Nabi Ayub alaihissalam, Allah uji ia dengan penyakit yang sangat menggenaskan, tetapi karena ia sabar atas ujian yang Allah berikan, ia bersyukur atas semua ujian yang Allah berikan, sehingga Allah angkat derajatnya. Allah sembuhkan penyakit-penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun.
Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan, harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang senantiasa bersabar. Siapa orang-orang yang senantiasa bersabar ketika menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang ketika Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah kepada dirinya, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepada Allah lah kami kembali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ikhwani fillah rahimakumullah. Terkadang Allah menguji, ingin mengangkat derajat seorang itu dengan memberikan ujian kelaparan, kesakitan, dan berbagai macam ujian yang lainnya. Tetapi Allah juga menjatuhkan derajat seseorang terkadang dengan harta yang banyak, dengan kedudukan yang tinggi, dengan pangkat dan jabatan yang sangat tinggi. Contohnya Fir'aun, Allah berikan dia kekuasaan yang sangat banyak, tetapi ia zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia kufur kepada Allah, ia zalim kepada kaumnya, sehingga Allah tenggelamkan ia bersama pengikut-pengikutnya. Kemudian Qarun, yang dulu hidupnya miskin, sering kelaparan, tetapi ketika Allah titipkan hartanya kepada Qarun kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia anggap semua harta yang ia miliki itu adalah hasil dari kerja kerasnya, bukan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah murka dan Allah tenggelamkan ia bersama harta-hartanya. Tetapi tidak semua orang yang Allah berikan harta, Allah berikan jabatan yang tinggi itu Allah ingin menjatuhkan derajatnya. Contoh, mari kita ambil ibrah dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia Allah berikan harta yang banyak, kekuasaan, jabatan yang tinggi. Pengikutnya tidak hanya dari kalangan manusia, juga dari kalangan jin, hewan, dan angin. Tetapi ia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tetap bersyukur karena ia tahu bahwa semua yang ada pada dirinya tersebut adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak disombongkan sama sekali, sehingga Allah terus mengangkat derajatnya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Setiap cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa hanya tertusuk duri sedikit pun pada diri kita, melainkan Allah akan mengampuni setiap dosa-dosa yang ada pada diri kita. Sudah sepatutnya dan sudah selayaknya seorang mukmin yang baik itu ia bersikap husnuzon, tidak mencaci maki semua takdir-takdir, bahkan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita harus senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud berkata, setiap prasangka baik hamba yang setiap hamba yang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kebaikan atas prasangkanya yang baik. Dan setiap hamba yang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan keburukan atas prasangkanya yang buruk. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari kami pribadi. Apabila ada kata-kata yang benar, ambil dan jadikanlah pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.